Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju merah lagi. Artinya ini berita hot lagi. Apa itu? Masih berhubungan dengan gencarnya Bareskrim memburu para manajemen dan afiliator investasi bodong. Apa itu? Yang sekarang yang akan saya bahas adalah diburunya para manajemen dan afiliator VTube. Ya, VTube. VTube ini sudah pernah saya review dari 1,5 tahun yang lalu. Salah satu video awal saya tentang VTube, penontonnya hampir 1 juta orang. Wah, di situ saya banyak mendapatkan caci maki, bahkan diancam mau dilaporkan ke polisi karena dianggap saya mencemarkan nama baik VTube. Tapi saya bukanlah Chandra Teja yang takut sama ancaman bodong juga gitu. Karena kenapa? Saya tahu kalau mereka melaporkan saya ke kepolisian, mereka lebih cepat mati. Karena saya bisa buktikan bahwa mereka adalah benar aplikasi atau investasi bodong. Mereka kan mengakunya investasi, nonton iklan gitu ya. Oke, apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai VTube? Yaitu sudah dipanggilnya manajemen dan sejumlah afiliator VTube. Jadi kalau Anda para bebek dungu VTube masing percaya sama Nina Bobo beberapa leader lainnya yang katanya VTube akan segera on, ada tim 9, ada Kiai Eman yang akan memegang tombol on, ada investor 3 triliun, Anda benar-benar dungu. Ya, Anda benar-benar nunggu kalau masih percaya dan masih berharap gitu. Kenapa? Lah, lagi diperiksa. Loh, Anda masih percaya ada tim 9. Oke lah, saya mulai satu persatu ya. Nah, di sini Anda lihat, ini Anda tahu lah ya, manajemen VTube yaitu Bapak Prabowo ya. Orang Indonesia. Jack Guai-nya belum, karena dia lagi makan mie pangsit di Malaysia ya. Nanti juga dia akan dipanggil. Yang dapat kabarnya saya, Pak Prabowo sudah dipanggil dan untuk panggilan pertama karena dia berhalangan, dia diwakili oleh pengacaranya. Saya tidak tahu apa isinya pertemuan pemeriksaan itu, tetapi panggilan pertama katanya dia sudah diwakili oleh pengacaranya. Oke? Artinya dia cukup kooperatif walaupun dia tidak hadir langsung, tapi pengacaranya sudah hadir di Bareskrim. Kemudian, nah yang ini yang kedua, yang paling sering memberikan motivasi ya. Yang terakhir sih bukan motivasi lagi ya, motivasi basi, supaya membuat para bebek dungu tetap positif thinking ya, tetap percaya bahwa VTube akan kembali ya. Siapa ini? Ya terkenal inilah Wilbert Karimun ya. Wilbert tercatat cukup kooperatif, dia sudah berkomunikasi dengan penyidik Bareskrim bahwa ya dia akan datang ya. Dia sudah berkomunikasi dan berjanji dia pasti akan memenuhi panggilan dari Bareskrim. Karena sekarang nggak main-main, kalau Anda dipanggil 2 kali nggak datang ya Anda dijemput paksa. Oke? Itu terakhir mengenai Wilbert Karimun. Kemudian ini Ahmad Noval. Nah, Ahmad Noval ini yang bersama-sama dengan Wilbert Karimun yang ketika VTube di shutdown ya, dihentikan oleh OJK dan SWI gitu ya tepatnya. Dialah yang memotivasi para bebek dungu VTube dengan memperlihatkan tabletnya. Bilang, ini kita sudah dapat email dari OJK. Legalisasi atau normalisasi dari VTube sudah 99%. Bahkan secara regulasi sudah 100%. Yang 1%-nya adalah maintenance-nya. Atau dengan kata lain, legalisasinya sudah, normalisasinya sudah 100%. Yang 1%-nya tinggal maintenance.
Jadi dia bilang 99% gitu ya. Padahal itu dibantah oleh Pak Tonggam. Jadi dia dalam hal ini menyebarkan kabar bohong, hoax. Itu bisa masuk kena undang-undang ITE. Karena menyebarkan kabar bohong melalui media elektronik. Dalam hal ini akun YouTube-nya dia. Iya dong, Pak Tonggam nggak bilang sudah selesai, dia mengumumkan sudah selesai, ya. Jangan main-main dengan undang-undang ITE, ya. Jadi Pak Ahmad Noval dan Wilbert Karimun yang sebelumnya, mereka ini berdua yang membohongi lagi para bebek dungu VTube. Oke? Kemudian ini yang paling penuh sensasi, yaitu Yunita Atmojo. Yunita Atmojo ini diamond juga gitu ya. Dialah yang terakhir menggadang-gadang Pak Kiai Eman yang katanya tombol on VTube itu ada sama Pak Kiai Eman. Ya, ada catatan menarik mengenai Yunita Atmojo yang saya dapat adalah bahwa Yunita Atmojo ini di sini kalau kita lihat ya, di sini Yunita Atmojo katanya dia pada tanggal 6 Juni 2020. 6 Juni 2020. Ih, gila. Hampir 2 tahun yang lalu ya. Dia berhasil melakukan penarikan pada 6 Juni 2020 30 juta katanya langsung masuk rekening, ya. Nah, menariknya di sini yang dapat saya informasi adalah dia mendapatkan bonus pada tanggal 6 Juni itu padahal dia belum jadi diamond. Dia jadi diamond tuh baru tanggal 10 Juni. Kok saya tahu ya? Saya tahulah ya. Kemudian ditambahkan lagi pada 1 Juni ya, dia sudah dapat bonus tim profit itu disebut berapa tuh? 24.122.000 per hari ya. Sedangkan tim profit itu seharusnya didapat dari setiap member yang jual VIP ya, atau dan hasil potongan yang lalu dibagi-bagikan ya. Padahal sejak itu belum ada jual beli VIP besar-besaran di exchange counter. Jadi dia membohongi para bebek dungu. Jadi dia dari mana bisa dapat 24 juta sekian itu? Ya, inilah yang akan dipertanyakan oleh penyidik Bareskrim. Karena pada saat itu belum terjadi penjualan VIP besar-besaran di exchange counter. Kesimpulannya, dan diduga keras, VIP itu dicetak sama VTube dan dibagi-bagi ke leader gitu. Ya, dibagi-bagi sebagai insentif. Ya, tapi itu biarkan nanti menjadi tugasnya penyidik, ya. Tapi itu catatan yang sudah dikantongi oleh Bareskrim. Jadi menarik ya. Catatan kedua yang menariknya adalah ketika dia dihubungi oleh Bareskrim, dia bilang dia sedang tidak punya uang untuk beli tiket. Ini sungguh memalukan ya. Bagaimana seorang diamond yang sejak 11 Juni setiap hari bisa dapat 24 juta lebih nggak bisa beli tiket untuk memenuhi panggilan. Ya, dalam hal ini Bareskrim akan melayangkan panggilan kedua. Nggak datang lagi ya tinggal dijemput. Nggak ada alasan itu, nggak ada uang untuk beli tiket, ya kan? Jadi nggak bisa bilang, Pak, saya nggak ada uang buat beli tiket. Memang kalau Anda bilang nggak punya uang, dibeliin tiket sama Bareskrim, ya enggak lah. Nanti tinggal tunggu dijemput aja, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Fernando Lasa. Fernando Lasa ini adalah suami dari Yunita Atmojo, juga diamond, ya. Nah, ini juga sama, nanti dia akan dipanggil lagi oleh Bareskrim dan sepertinya akan datang bersama dengan istrinya, Yunita Atmojo. Ini sepasang suami istri, ya. Aduh, saya melihat berita ini jadi miris ya, jadi miris. Kemudian ada lagi satu orang, ya. Dan ini menarik, orang ini namanya Alexius, ya, Alexius. Alexius ini juga seorang leader, ya. Alexius ini adalah seorang leader juga. Nah, Alexius ini di dalam chattingannya dengan anggota Mayoni, karena yang melaporkan VTube ke Bareskrim adalah Mayoni, Masyarakat Online Indonesia.
Di dalam chattingannya yang dijadikan barang bukti oleh anggota Mayoni ini ke Bareskrim adalah dia mendiskreditkan Bareskrim. Jadi hati-hati ini Alexius, karena Anda sudah mendiskreditkan Bareskrim. Saya nggak usah perlihatkanlah chattingannya dengan anggota Mayoni, karena itu menjadi barang bukti dari Bareskrim yang akan dipertanyakan kembali kepada Alexius, ya. Nah, oleh karena itu di sini menurut catatan ini bahwa dia mengaku bahwa dia juga korban, padahal dia paling sering menjual VP-nya kepada ketua Mayoni yang melaporkannya. Ya, ketua Mayoni siapa yang tertipu sama ini? Pak Afiat Rifai, ya. Waduh, dia banyak melakukan penjualan VP-nya kepada Afiat Rifai, ya. Dia sering beli VP-nya Alexius. Kan kalau di permainan video harus beli VP kan, beli VP dari leader. Dia beli dari Alexius. Jadi kalau Alexius bilang dia juga korban, bohong dia. Orang dia menuai keuntungan, kenapa dia bilang korban? Orang baru bisa bilang korban kalau dia sudah main dan tidak dapat duit, rugi. Wah, dia sudah untung banyak kok, sering jual VP. Kepada siapa? Ketua Mayoni yang melaporkan VP ini. Kan lucu. Kalau dia bilang, kalau nanti diperiksa oleh Bareskrim, dia bilang, Pak, saya juga korban gitu ya. Yang enggak, ada buktinya bahwa dia sering menjual VP. Di sini sehari, menurut catatan, menurut laporan yang diberikan kepada Bareskrim, pengakuannya Alexius kepada orang Mayoni ini, sehari dia bisa jualan VP 5.000 kali 15 5.000 VP, dia bilang sehari katanya. Kalau 5.000 VP, satu VP-nya 15.000, berapa juta? 75 juta sehari. Kenapa bisa jual VP 75 juta ngakunya korban? Nah, ini menarik. Tapi sudahlah, itu menjadi bahan bagi pihak Bareskrim ketika nanti dia memeriksa Alexius ini. Alexius ini sekarang dia main MLM sabun apalah, saya nggak tahu kalau Anda lihat profilnya di Facebook, ya. Jadi astaga, ini akan menjadi pemeriksaan yang hot, ya. Nah, kita lihat satu video, ya, yang direkam oleh salah satu anggota Mayoni yang menemani ketua Mayoni, yaitu Pak Afiat Rifai, ketika sekitar 2 hari yang lalu lah memberikan informasi tambahan kepada Bareskrim. Ini kita lihat dulu video Pak Yosi yang juga dari Mayoni, ya, ketika 2 hari yang lalu memberikan informasi tambahan. Sudah selesai BAP Bareskrim. Ya, tuh teman-teman bisa lihat. Siapa yang bilang ini hoax? Tidak ada namanya tim 9. Mana yang bilang adanya tim 9? Jangan mau ditipu lagi. Tidak ada namanya tim 9. Ya. Semuanya tipu-tipu, bohong. Semua sudah dipanggil dan sudah datang. Tinggal tunggu giliran Junita Atmojo dan Fernando Laza dalam tahap pemanggilan. Ya. Kita tunggu keterangannya dia. Dia harus membuktikan apa yang dia bicara. Ya, nanti saat penyidikan. Semua itu harus jelas. Jadi yang berbohong nanti tidak kaleng-kaleng apa ya? Hah? YouTube tidak akan bisa on kembali. Itu sudah pasti. Jadi yang masih berharap berhalusinasi, bangun dari tidur kalian, ya. Segera sadar. Jangan mau ditipu-tipu terus. Salam cerdas dari Mayoni. Anda dengar? Tadi itu yang berbicara adalah Pak Yosi, ya. Pak Yosi memberikan update ketika dia ada di Bareskrim Polri, ya. Dia membuat rekaman itu ketika dia ada di Bareskrim Polri. Nah, terakhir kita lihat sebuah video dari Pak Afiat Rifai, ya, yang juga bersama Pak Yosi. Halo, selamat pagi. Apa kabar generasi matching kaum rebahan? Masih nggak percaya? Kita lagi di Bareskrim nih, kita panggilan. Hari ini kita menghadap ke TV Dexus.
Jadi kalau teman-teman yang ada di luar sana masih mengatakan bahwa proses VTube itu adalah hoax, nggak benar, itu adalah sebuah kebohongan. Jangan percaya sama konten-konten sampah. Ini percayalah, bentar lagi mereka akan datang ke sini. Panggilan pertama, kedua sudah. Jadi tunggu aja gitu. Prabowo kemarin sudah konfirmasi kehadirannya. Hari ini kita menghadap sama di Lexus, kita lagi di Bareskrim untuk menyampaikan pelaporan tahap kedua. Jadi buat teman-teman yang masih ada di luar sana, segera lakukan pelaporan untuk kita inventarisir berapa jumlah kerugian korban pintu. Buat teman-teman untuk segera bergabung bersama kami, pelaporan jilid kedua dan pelaporan jilid ketiga akan segera kita rilis. Saat ini kita sudah memasukkan berkas untuk teman-teman yang melakukan pelaporan di jilid kedua dan sebentar lagi dalam proses pemberkasan. Kemudian yang jilid ketiga kita akan segera buka dalam beberapa hari ke depan. Buat teman-teman yang masih belum percaya, ya itu terserah, pilihan ada kepada Anda. Yang jelas satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, ya, Bapak Ibu semua korban itu, kalau bukan hari ini Anda melakukan ini, maka Anda turut serta membiarkan para pelaku-pelaku kejahatan itu untuk tetap melakukan kejahatan itu dan mereka akan bebas. Percayalah, VTube itu tidak akan pernah on lagi. Percaya sama saya. Nah, itulah video yang dibuat oleh Ketua Mayoni, Pak Afiat Rifai, yang 2 hari yang lalu bersama tadi Pak Yosi dimintai informasi tambahan oleh penyidik Bareskrim. Ditegaskan di sini sudah jangan mimpi lagi lah mengharapkan VTube on, karena ada satu grup VTube, ya isinya sih sudah tinggal 5.000-an yang masih berharap VTube itu on, yang setiap hari berdoa, setiap hari melemparkan kata-kata motivasi gitu ya, motivasi basi gitu maksudnya, supaya mereka tetap sinting ya, supaya mereka tetap berharap VTube akan on lagi. Ada tim 9, ada Pak Kiai Eman yang pegang tombol on tapi nggak on sampai sekarang. Ada siapa lagi itu katanya yang punya uang 3 triliun mau jadi investor tetapi ternyata bohong ya. Tapi kalau Anda mau jadi bebek dungu seperti kata Pak Afiat Rifai, masih mau percaya silakan ya. Tapi Pak Afiat Rifai menyarankan sudahlah, kuburlah Anda punya ini. Dan saya rasa tidak terlambat kalau Anda masih mau bergabung dengan gerakan Mayoni ini, masyarakat online Indonesia, melaporkan kerugian Anda ke Bareskrim. Tapi kalau Anda tetap mau percaya VTube akan on, ya silakan, uang Anda akan hilang. Oke? Jadi demikian saja update saya terakhir mengenai diperiksanya manajemen VTube dan afiliator VTube dan mangkirnya Yunita Atmojo dengan alasan tidak ada uang untuk beli tiket ke Jakarta, ya. Tapi biarlah itu menjadi urusannya Yunita Atmojo. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.